Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizky Awaliyah, Andi Nurul Ismi Faradillah, Musda, Nur Asri Ramdan Riyadi Pasri, Nur Rahmah, Siti Fatimah Asahra, dan Widiani akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai fungsi komunikasi. Penjelasan demi penjelasan akan kami bahas di video ini, maka dari itu besar harapan kami untuk teman-teman bisa menyimak dengan seksama. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi begitu pentingnya komunikasi dalam hidup manusia. Maka Harold de Lasswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi antara lain, pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya, kedua, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada, ketiga, melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya sebagaimana dikemukakan pada bab pendahuluan buku ini. Fungsi lain, komunikasi dilihat dari aspek kesehatan. Ternyata, kalangan dokter jiwa atau psikiater menilai bahwa orang yang kurang berkomunikasi dalam arti terisolasi dari masyarakatnya mudah kena gangguan kejiwaan seperti depresi dan kurang percaya diri dan kanker, sehingga memiliki kecenderungan cepat mati berbeda dengan orang yang senang berkomunikasi. Komunikasi dibagi atas 4 macam tipe, yakni pertama komunikasi dengan diri sendiri, yaitu intrapersonal communication. Kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Ketiga, komunikasi publik atau public communication. Dan keempat, komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi dengan diri sendiri berfungsi untuk mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Komunikasi antar pribadi ialah berusaha meningkatkan hubungan insani, human relation, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpekasaan sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan solidaritas, memengaruhi orang lain, memberikan informasi, mendidik dan menghibur. Komunikasi massa berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Saint Majbrecht, Ketua Komisi Masalah-Masalah Komi UNESCO 1980, mengemukakan bahwa komunikasi tidak diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan, tetapi juga sebagai individu dan kelompok mengenai pertukaran data, fakta, dan ide. Selanjutnya yaitu komunikasi massa dapat berfungsi sebagai berikut. 1. Informasi, yakni kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta dan pesan, opini, komentar, sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang terjadi di luar dirinya. 2. Sosialisasi, yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada. 3. Motivasi, yakni mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang mereka baca, lihat, dan dengar lewat media massa. 4. Bahan diskusi, menyediakan informasi sebagai bahan diskusi untuk mencapai persetujuan dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang menyangkut orang banyak. 5. Pendidikan, yakni membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara luas, baik untuk pendidikan formal di sekolah maupun untuk di luar sekolah. 6. Memajukan kebudayaan. Media massa membayar luas hasil-hasil kebudayaan melalui pertukaran program siar radio dan televisi, ataukah bahan cetak seperti buku dan penerbitan-penerbitan lainnya. 7. Hiburan,
Media massa telah menyita banyak waktu luang untuk semua golongan usia dengan difungsikannya sebagai alat hiburan dalam rumah tangga. 8. Integrasi. Banyak bangsa di dunia dewasa ini diguncang oleh kepentingan-kepentingan tertentu karena perbedaan etnis dan ras. Baik, yang selanjutnya, Goran Hedebro, seorang dokter komunikasi berkebangsaan Swedia, dalam bukunya Communication and Social Change in Developing Nations pada tahun 1992 mengungkapkan bahwa fungsi komunikasi massa ditujukan untuk 1. Menciptakan iklim perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai baru untuk mengubah sikap dan perilaku ke arah modernisasi. 2. Mengajarkan keterampilan baru. 3. Berperan sebagai pelipat ganda ilmu pengetahuan. 4. Menciptakan efisiensi tenaga dan biaya terhadap mobilitas seseorang. 5. Meningkatkan aspirasi seseorang. 6. Menumbuhkan partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak. 7. Membantu orang menemukan nilai baru dan keharmonision dari suatu situasi tertentu. 8. Mempertinggi rasa kebangsaan. 9. Meningkatkan aktivitas politik seseorang. 10. Mengubah struktur kekuasaan dalam suatu masyarakat. 11. Menjadi sarana untuk membantu pelaksanaan program-program pembangunan. 12. Mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan politik suatu bangsa. Pada ilmu komunikasi suatu pengantar, Rudolf V. Verdeber mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi sosial, yaitu untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Sementara Judy Siversen dan Paul Inelson mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain untuk mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. Pada kerangka William E. Golden, komunikasi mempunyai 4 fungsi, yaitu komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental, tidak saling menyediakan atau multi-eksklusif. Yang pertama itu komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan baik sendiri maupun kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan memengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi seseorang. Yang ketiga yaitu komunikasi ritual. Komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Dalam komunikasi ritual, mereka yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka pada tradisi keluarga, komunitas, suku bangsa, negara, ideologi atau agama mereka. Yang keempat yaitu komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum: menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Ringkasannya adalah membujuk atau bersifat persuasif. Materi selanjutnya yaitu komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah untuk memperoleh pujian, menimbulkan kesan yang baik, memperoleh simpati,
empati, keuntungan material, ekonomi, politik lewat pengelolaan kesan atau impression management, yakni taktik-taktik verbal dan non-verbal seperti bicara sopan, berpakaian necis, dan lain sebagainya. Sementara tujuan jangka panjang adalah dapat diraih lewat keahlian berpidato, berunding, ahli menulis, ahli bicara, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan mengenai fungsi komunikasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.